Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ade Irman Kurniawan dari Kebun Anggur Almira Grape. Nah, kebetulan saat ini saya berada di Kebun Anggur Almira Grape 2 ya. Nah, kebetulan pohon-pohon anggur yang berada di Kebun Anggur Almira Grape 2 ini baru saja dilakukan pemangkasan foundation ya, atau foundation pruning. Nah, dalam bahasan video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rambatan pohon anggur ya, khususnya bagi pemula ya. Dan apa saja istilah-istilahnya yang ada dalam rambatan pohon anggur, seperti primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, di akhir video saya akan menerangkan juga mengenai sistem rambatan apa saja yang biasa dilakukan oleh para penghobi anggur di Indonesia ya. Berikut kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem rambatan tersebut. Seperti apa? Yuk mari kita simak video berikut ini. Namun sebelum kita membahas mengenai cara membuat rambatan pohon anggur, nah di depan saya ini ada pohon anggur Gospi ya, usianya kurang lebih 1 tahun lebih ya. Udah pemanenan 2 kali ya, pembuahan yang kedua. Nah, terlihat cukup sehat ya, batangnya besar, kita lihat ya. Nah, di Kebun Anggur Almira Grape 2 ini, kami selalu menggunakan pupuk ini ya, vegetatif, racikan Almira Grape, khusus untuk pohon anggur ya. Jadi, semua kebun anggur di kami, untuk fase pertumbuhannya, menggunakan pupuk vegetatif ini ya, dan terlihat hasilnya seperti ini ya. Dalam budidaya tanaman anggur sangatlah penting untuk melakukan pengaturan terhadap rambatan pohon anggur ya. Kenapa? Pohon anggur yang kita tanam harus kita arahkan atau kita atur rambatannya. Nah, karena banyak hal ya yang bisa mempengaruhi pohon anggur itu sendiri. Yang pertama itu adalah akan menghindarkan pohon anggur dari hama dan penyakit ya. Kenapa demikian? Karena jika tidak diatur ya rambatan pohon anggur, tentu saja nanti akan rambatannya semrawut ya, kesana kemari ya, begitu banyak daun, begitu banyak ranting ya. Nah, yang dikhawatirkan dengan begitu rimbunnya area tempat tanam pohon anggur, itu akan membuat area tempat tinggal pohon anggur itu menjadi lembab ya. Dengan lembabnya area tanam pohon anggur, itu dikhawatirkan jamur akan tumbuh cukup subur ya di area tersebut ya. Jadi rimbunnya atau banyaknya kanopi daun-daun yang tidak kita atur itu akan mengkhawatirkan pohon anggur terserang hama dan penyakit. Yang kedua adalah optimalisasi nutrisi ya. Nah, tentunya dalam perawatan pohon anggur kita akan melakukan pemupukan ya, pemberian air ya. Nah, itu semua diharapkan pada akhirnya akan menghasilkan buah ya. Namun jika rambatan pohon anggur itu tidak kita atur, sembarangan aja gitu ya, itu akan menyebabkan pemborosan ya dalam hal pemberian nutrisi. Jadi nutrisi atau pupuk yang kita berikan itu tidak sesuai target ya, tidak sesuai apa yang diharapkan, sehingga nutrisi tersebut tidak menghasilkan buah pada akhirnya ya. Jadi dengan mengatur rambatan pohon anggur, nutrisi yang kita berikan diharapkan ya bisa menjadi efisien dan optimal ya, dan tertarget ya, karena nutrisi tersebut harus sampai kepada cabang-cabang atau batang-batang pohon anggur yang nantinya kelak akan menjadi bakal buah gitu ya. Nah, tentu saja kalau semrawut nutrisinya akan terhamburkan ya. Nah, yang ketiga, dari segi estetis ya, tentu saja kalau pohon anggur tidak dilakukan pengaturan rambatannya itu akan semrawut ya, akan membuat jelek lingkungan sekitar. Apalagi kalau
rekan-rekan menanamnya misalkan di atas parkiran mobil ya, di carport ya. Tentunya akan bukannya membuat bagus rumah, justru malah membuat tidak cantik rumah ya, dengan adanya rambatan pohon anggur yang semrawut ke sana kemari ya. Jadi dengan mengaturnya rambatan pohon anggur membuat estetik tempat tumbuh ya, dan lingkungan sekitar itu akan menjadi lebih bagus. Lalu bagaimana cara melakukan atau pengaturan terhadap rambatan pohon anggur ya. Nah, di negara kita biasanya ada dua sistem ya yang sering dilakukan oleh para penghobi anggur dalam mengatur perambatan pohon anggur ya. Yang pertama itu adalah sistem para-para ya, atau istilahnya di luar negeri pergola ya. Dan yang kedua adalah sistem teralis ya. Nah, seperti apa cara membentuk rambatan para-para maupun teralis? Nah, di samping saya ini ada pohon ya. Nah, ketika kita tanam ya, ini itu akan tumbuh ke atas ya. Nah, ini dinamakan cabang primer ya, atau batang primer ya. Kemudian ketika sudah sampai ke atas, itu dibelokkan ya. Nah, belokannya itu disebut cabang sekunder ya. Nah, untuk batang primer biasanya kita tinggi itu 2 meter ya, atau bisa disesuaikan dengan enaknya kita ya sebagai perawat anggur ya, untuk para-para ini ya. Bisa 1,70 m, 1,80 m, terserah ya. Yang penting kita dalam merawat batang-batang, daun-daun, buah dan segala macamnya itu enak ya, tidak bikin pegal. Setelah cabang batang primer terbentuk, kita belokkan ya. Di belokan ini menghasilkan batang sekunder ya. Nah, ini namanya batang sekunder yang dibelokkan ya. Kemudian kalau di kita di sini panjangnya itu hingga 2 meter ya, 2 meter. Nah, setelah 2 meter itu tercapai, nah kita pangkas, hentikan pertumbuhannya biar nutrisi mengalir dan membentuk yang namanya batang tersier. Nah, jadi ini yang namanya batang tersier ya. Ini batang tersier, batang tersier, batang tersier, batang tersier ya. Nah, nanti pemangkasan untuk pembuahan dilakukan di batang tersier ini ya. Nah, kebetulan ini baru dilakukan foundation pruning, ini masih muda ya. Nanti mungkin sekitar 1 bulanan lagi akan masuk pupuk generatif. Nah, ini namanya sistem para-para single cordon ya. Ada juga yang namanya sistem para-para double cordon. Nah, seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah contoh pembentukan cabang sekunder dengan sistem double cordon ya. Jadi kalau double cordon itu dia tidak dibelokkan ya, tapi dipangkas di sini ya. Dipangkas di sini, nanti menghasilkan 2 tunas baru yang dibentuk sebagai batang sekunder ya. Yang ke kiri dan yang ke kanan ya. Lalu bagaimana dengan pembentukan sistem teralis? Nah, seperti di samping saya ini ya. Jadi kalau sistem teralis, batang primernya itu tingginya hanya 1 meter ya. Nah, kemudian dia dibelokkan ya. Nah, ininya namanya batang sekunder ya. Nah, kemudian dari batang sekunder ini muncul cabang-cabang tersier ya, yang tumbuh vertikal ya. Nah, seperti ini kalau pembentukan perambatan sistem teralis ya. Kemudian untuk sistem teralis itu ada 2 macam ya. Sistem teralis vertikal, biasanya si tersiernya itu lurus ke atas ya. 1 atau 2 seperti ini ya, persis seperti ini. Jadi tumbuh ke atas, vertikal ya. Ada juga sistem teralis dengan sistem Y ya. Nah, cuman sayang di sini kita nggak ada contohnya. Jadi kalau untuk sistem Y itu si tersiernya yang tumbuh dari 2 mata tunas baru itu dia diarahkan ke kiri dan ke kanan. Persis seperti sistem tulang ikan di para-para ya. Jadi yang ini ke kiri ya, membentuk huruf Y, yang ini ke sebelah kanan. Lalu pilihan mana yang akan kita ambil ya dalam menentukan
bentuk rambatan pohon anggur tersebut ya. Nah, tentu saja baik sistem para-para maupun sistem teralis memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Disesuaikan dengan kondisi atau lahan rekan-rekan sendiri ya. Nah, yang pertama kalau misalkan para-para ya, sistem para-para atau pergola seperti ini, itu kelebihan utamanya yaitu karena bentuk tersiernya yang melebar ya ke kiri dan ke kanan dengan namanya sistem tulang ikan ya, seperti yang ini ke kiri dan ke kanan ya. Nah, itu akan membuat penyerapan sinar matahari akan lebih optimal ya. Nah, ini akan membuat pohon anggur bisa lebih tumbuh maksimal ya dalam hal penyerapan nutrisi sinar matahari ya. Karena dengan sistem yang terbuka begini, dari pagi sampai sore, kedua sisi tersier akan mendapatkan sinar matahari ya. Nah, tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan pohon anggur dan juga produktivitas pohon anggur ya. Dan kelebihan lainnya yaitu dia tidak terpengaruh oleh arah sinar matahari ya. Dia mau arah menyeberang atau melintangi matahari, mengikuti alur matahari bebas ya. Karena dua tersier yang membuka, daunnya yang membuka ke atas itu akan optimal menerima sinar matahari ya. Tapi kelemahannya adalah dia membutuhkan ruang yang cukup banyak ya dalam hal membentuk perawatan sistem para-para ini ya. Idealnya untuk sistem para-para pohon anggur itu adalah 2 kali 4 meter ya. Jadi misalkan antar barisnya 2 meter, kemudian ke kiri 2 meter, untuk sistem rambatannya ke kanan 2 meter, jadi total 4 meter ya. Nah, itu cukup memakan banyak uang ya. Tetapi dari segi penyerapan nutrisi matahari, sinar matahari dia sangat optimal ya. Tapi ditutupi dengan kelebihan yang lain ya. Dia tidak secara visual ya, secara estetik itu akan lebih indah ya. Kenapa? Karena dia tidak menghalangi pandangan ya. Jadi sampai ke ujung pun ya kita bisa melihat itu ya kondisi kebun kita. Karena tidak menghalangi pandangan kita ya, karena rambatannya ada di atas kepala kita. Dan akan lebih cantik lagi kalau misalkan ada buah-buah yang menggantung di atas ya. Itu akan semakin menambah nilai estetik yang lebih baik ya untuk sistem para-para ini ya. Nah, kalau untuk sistem teralis itu kelebihannya dia ruangnya cukup sempit ya. Maksudnya tidak banyak memakan ruang ya. Jadi hanya dengan ukuran 2 kali 3 atau 2 kali 2 juga sudah cukup ya. Tapi kelemahannya dalam hal penyerapan sinar matahari dia kurang optimal. Maksudnya apa? Jadi daun-daun yang ada di bawah ya, ini akan tertutup nantinya oleh daun-daun yang ada di atas ya. Sehingga tidak semua daun akan menerima sinar matahari ya. Kebanyakan pastinya daerah atau daun yang berada di atas ya. Nah, lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu adalah dengan mengarahkan ya arah rambatannya. Jadi rambatan sinar matahari itu, rambatan teralis itu jangan sampai mengikuti arah matahari, tapi harus berseberangan gitu ya. Jadi misalkan seperti ini sistem teralisnya ya, maka mataharinya harus sebelah sana ya, arah matahari sebelah sana. Jadi pada saat pagi dia kena matahari ya, kemudian pada saat sore bagian sebelah sini yang kena matahari ya. Kalau sistem teralisnya itu mengikuti arah matahari, maka dikhawatirkan daun yang ada di bawah itu akan tertutup oleh daun yang di atas, sehingga tidak optimal ya dalam hal penerimaan sinar matahari ya. Nah, solusi yang lainnya itu adalah dengan membuat sistem teralis sistem Y ya. Nah, kalau sistem Y yang terbuka begini itu akan lebih optimal ya.
dibandingkan dengan sistem teralis yang vertikal saja seperti ini ya. Nah, jadi sistem teralisnya itu hampir sama dengan sistem para-para, cuman dia agak sedikit membuka ya. Tidak membukanya itu 90 derajat lurus ya, tapi seperti huruf P itu ya. Nah, jadi solusinya yang mana? Silahkan ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, sesuaikan dengan kondisi lahan, dan sesuaikan dengan pohonnya itu sendiri ya. Kalau misalkan untuk kebun produksi, tanpa ada kunjungan orang, tanpa dijadikan agrowisata, saya sarankan sistem teralis seperti ini saja ya, atau sistem teralis ya. Karena dia akan banyak menghasilkan produktivitas yang tinggi dengan jumlah pohon yang tinggi ya. Tapi kalau rekan-rekan kebunnya akan dikunjungi orang, dijadikan agrowisata ya, ada harus nilai estetiknya. Nah, saya harapkan rekan-rekan bisa membuat sistem para-para ya. Atau idealnya di mix ya, seperti yang di sini. Di pinggir rekan-rekan bisa menanam pohon dengan sistem teralis, dengan seperti ini, istilahnya dijadikan sebagai pagar ya. Kemudian di tengah, rekan-rekan bisa menanam pohon anggur dengan sistem rambatan para-para ya. Nah, jadi itu ya manfaat sekaligus kelemahan masing-masing sistem rambatan. Sekali lagi silahkan diserahkan pada rekan-rekan mana yang cocok untuk diaplikasikan di kebun rekan-rekan. Nah, itu dia ya bagaimana tips atau cara menentukan sistem rambatan pada pohon anggur. Berikut sistem pembentukan rambatannya beserta kelebihan dan kekurangannya. Semoga video kami ini bermanfaat bagi rekan-rekan pengangguran ya dalam menanam pohon anggurnya. Ya, sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.